Selamat siang, Sobat Cihos sekalian. Apa kabarnya? Selamat siang, Dokter Surya. Selamat siang, Dr. Febri. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Dok? Jelas, Dokter. Oke, Dok. Selamat siang untuk Sobat-Sobat Cihos sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada acara kita di siang hari ini. Kita ditemani pada siang hari ini dengan Dokter Surya Septiawan Pratama. Kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada kegawatan daruratan medis ya, Dok, ya, di rumah. Nah, mungkin Sobat-Sobat Cihos nggak pede mungkin, atau misalnya takut misalnya sewaktu-waktu ada terjadi kegawat daruratan medis di rumah. Nah, harus ngapain aja sih di rumah ya sebelum nanti bersiap untuk dibawa ke rumah sakit? Mungkin begitu ya, Dok ya? Iya. Betul, Dokter. Oke. Tanpa berlama-lama, silakan Dokter Surya. Baik, terima kasih Dr. Febri. Selamat siang, Sobat Cihos semua. Apa kabar? Semoga Sobat Cihos semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat, dan yang pasti kita bertemu di siang ini sudah makan. Karena kalau nggak makan nanti kita tidak nyaman mendengarkan apa yang kita akan sharing siang hari ini. Baik, Sobat Cihos semua, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai sebuah topik yang berjudul penanganan kegawat daruratan medis di rumah. Kenapa sih kita harus sharing tentang hal ini? Di dalam kaidah penanganan emergensi, waktu itu adalah suatu hal yang sangat penting. Bahkan kita bisa membeli, kalau jargonnya, kita bisa memperpanjang nyawa dengan waktu penanganan yang tepat dan cepat. Nah, banyak sekali mitos-mitos yang terjadi di masyarakat yang ternyata bukan malah membuat baik, tapi membuat penanganan yang tidak baik dan bahkan berbahaya bagi penderita, bagi korban, atau bagi yang menderita kegawatan tersebut. Nah, pada siang hari ini kita kupas satu-satu. Saya akan sampaikan nanti kalau di akhir, kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, kita persilahkan. Baik, saya akan mulai. Saya akan share screen dulu sebentar. Oke, sebentar. Saya coba buka dulu share screen saya. Baik, sudah bisa terlihat belum? Oke, sudah, Dok. Sudah ya? Baik. Oke. Jadi kita mulai dari definisi karena judul kita kegawat daruratan, maka dia terdiri dua kata, gawat dan darurat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gawat? Gawat itu adalah keadaan yang mengancam nyawa seseorang tapi tidak membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Itu disebut dengan gawat. Jadi kalau kita ngomong, wah ini gawat nih. Gawat itu dia berbahaya, tetapi kita masih punya waktu untuk melakukan tindakan. Kita tidak harus serta-merta. Nah, bahasanya itu begitu. Atau kalau bahasa daerah saya dulu lahir, ujuk-ujuk. Nah, jadi kita masih punya waktu untuk berpikir secara jernih, kita masih punya waktu untuk menganalisa, kita masih punya waktu untuk mengatur strategi. Itu gawat. Sedangkan darurat adalah keadaan yang membutuhkan penanganan segera mungkin. Nah, jadi kalau gawat itu adalah level dari keparahan, kalau darurat adalah level waktu. Nah, jadi kalau ada gawat dan darurat, berarti keadaan tersebut mengancam jiwa, juga butuh keadaan segera ditangani. Bisa nggak, Dok? Misalnya keadaan cuma gawat saja atau darurat saja? Bisa sekali. Nah, kita kasih contoh ya. Ini dia. Kategori gawat tuh apa sih? Contohnya, 1, usus buntu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ada usus buntu, itu gawat karena bahaya. Kalau dia didiemin,
dia bisa pecah usus buntu yang membengkaknya itu dan bisa mengancam jiwa. Tapi bukan berarti kalau hari ini, sore ini saya diagnosa, misalnya sore ini jam 1 saya diagnosa usus buntu, lalu jam 2 kita harus operasi. Enggak begitu. Kita harus operasi segera, tetapi tidak serta-merta atau tidak ujuk-ujuk. Kita persiapkan dengan baik operasinya, lalu kita jadwalkan segera. Sesegera saat sudah siap. Begitu. Beda ceritanya dengan kasus gawat janin atau namanya kegawat daruratan pada kebidanan. Yang mana kalau nggak dioperasi segera, bayinya meninggal. Nah, ini berbeda nih. Nah, dalam persiapannya juga berbeda. Apalagi contohnya, patah tulang terbuka yang perdarahannya tidak aktif. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau untuk orang awam ya, melihat orang kecelakaan terus tulangnya tiba-tiba mencuat gitu ya dari tangan atau dari paha, pasti kan worry ya, tapi secara kedokteran itu dia statusnya hanya gawat. Nah, tidak perlu serta-merta harus segera dalam waktu 1 jam misalnya dioperasi. Harus dioperasi, betul, tapi tidak serta-merta. Kita persiapkan dengan baik, kita agar persiapannya baik sehingga hasilnya nanti baik. Itu salah satu, itu beberapa contoh. Sekarang kalau darurat itu apa? Yang darurat itu salah satu contohnya adalah luka dengan perdarahan aktif. Nah, ini harus segera ditangani. Karena kita nggak tahu darahnya sudah hilang berapa. Gitu ya. Yang kedua, mimisan. Mimisan ini perlu di garis bawah. Mimisan ini harus tangani secara cepat, tapi ingat, dia tidak darurat. Belum pernah ada ceritanya orang meninggal gara-gara hanya mimisan. Itu belum pernah. Kecuali dengan penyebab lain ya, misalnya mimisan karena kecelakaan, ya beda cerita. Jadi kan kalau kita dulu, saya waktu kecil itu sangat lemah sekali, saya punya pembuluh darah di kisolbah di sini, di hidung saya bagian dalam. Jadi kalau saya habis main, lari-larian, panas-panasan, itu tiba-tiba bocor aja mimisan. Nah, kalau mimisan seperti itu tidak usah panik. Memang harus segera kita tangani supaya dia tidak berdarah terus-terusan, tetapi mimisan seperti itu tidak akan menyebabkan kematian. Nah, tapi dia statusnya darurat, gitu ya. Lalu apalagi dehidrasi ringan sampai sedang. Ini juga harus ditangani segera, tetapi tidak mengancam nyawa untuk dehidrasi ringan sedang. Demam tinggi dengan resiko kejang. Nah, misalnya begini, anak kita itu demam, tapi dia punya riwayat kejang. Kalau demam belum kejadian nih, nah itu harus segera dilakukan pemberian obat demam, gitu, supaya dia tidak kejang. Tapi tidak mengancam nyawa, tidak. Anak kejang demam itu kalau bukan yang pertama kali ya, biasanya bapak dan ibu kita ini, bunda-bunda sama ayahanda ini, kalau baru pertama kali biasanya panik. Tapi kalau ibunda sama ayahanda yang sudah familiar dengan kejang demam, nah biasanya sudah tidak panik, berkurang rasa paniknya, seperti itu. Asma, satu lagi. Asma ya, kalau orang serangan asma kita harus segera supaya nafasnya lega lagi. Tetapi kalau asmanya reguler, bukan asma yang status asmatikus, itu statusnya adalah hanya darurat. Kecuali yang statusnya istilahnya status asmatikus tadi, itu adalah kegawat daruratan. Nah, sedangkan yang gawat darurat itu apa? Hati-hati, tidak semua hal yang heboh itu gawat darurat. Ada hal yang kita sering anggap sepele tapi bisa membahayakan jiwa. Contohnya adalah keselak atau tersedak. Hati-hati. Ini sering terjadi di meja makan rumah kita. Ini sering terjadi di rumah kita. Tapi kita biasanya hanya minum. Nah, padahal itu kalau keselaknya tidak selesai bisa meninggal itu dalam waktu 3-5 menit. Bahaya ini. Saya punya cerita. Saya sering ceritakan ini di banyak pertemuan. Waktu saya masih jaga IGD dulu. Saya lupa di tahun 2017 atau 2016. Hari Minggu, waktu itu dekat dengan perayaan Natal. Karena saya Muslim, jadi waktu itu saya yang jaga. Kita biasa seperti itu. Saya kedatangan pasien, seorang anak mungkin usianya di sekitar 5 tahun atau 6 tahun begitu ya. Saya ingat sekali anak itu anak
wanita, anak laki perempuan, lucu sekali, dibawa sama orang dengan berlari-lari masuk IGD. Waktu itu IGD-nya itu masih jam 8 pagi. Saya baru-baru datang untuk jaga pagi. Heboh, dia bilang, Pak A bilang anaknya kejang. Dong, tolong anaknya kejang. Yang bawa bukan orang tuanya, yang bawa adalah orang lain. Oke, saya lihat, saya pas temukan kok udah nggak kejang, malah sudah terkulai lemas, sudah segala macam. Saya periksa, ternyata pasiennya sudah datang dalam keadaan meninggal atau dalam istilah kita DOA, death on arrival, datang dengan keadaan meninggal. Saya bingung. Anak ini menurut ceritanya adalah dia lagi nggak ngapa-ngapain, dia tiba-tiba dia kejang, lalu tidak sadar. Gitu. Karena yang mengantar ini adalah orang lain, beberapa saat kemudian datang neneknya sambil nangis-nangis. Saya waktu itu belum katakan bahasanya meninggal. Saya tenangkan neneknya, saya tanya apa ceritanya. Saya mendapat cerita bahwa anak ini sedang jajan, sedang main di luar gereja, main di luar gereja karena sedang berlangsung misa waktu itu. Dia bermain bersama anak. Tiba-tiba anak ini kejang, tersungkur. Memang iya, di wajahnya itu ada debu-debu dari aspal begitu ya. Oke, anak habis jajan, anak ini tersungkur. Saya tanya ada riwayat kejang atau tidak, segala macam, tidak ada. Oke. Saya sebagai dokter sebenarnya bertanya-tanya, ini kenapa anak ini tiba-tiba meninggal? Karena untuk anak-anak serangan jantung, dikit sekali. Kecuali anak tersebut punya riwayat. Saya periksa, saya bilang kepada neneknya, omanya, Ananda sudah tidak ada, datang sudah ada. Oh, kejar histerik sekali neneknya. Dalam saat kita membersihkan jenazah dari pasien tersebut, saya penasaran di mulutnya itu ada bekas makanan. Saya buka, saya menemukan apa itu namanya, bumbu kacang. Mungkin kalau yang sudah pernah dengar cerita ini sudah paham. Saya sering sekali menyampaikan ini karena ini saya nggak pernah lupa cerita. Saya tadi omanya bilang dia lagi jajan. Oke, kayaknya ke mulutnya kok penuh bumbu kacang. Apa dia muntah segala macam. Saya bersihkan. Entah kenapa waktu itu saya iseng, saya mau lihat tenggorokannya karena dia bilang tadi kejang. Karena tiba-tiba terlintas di kepala saya, orang kejang itu biasanya karena hipoksia, karena tercekik. Saya ambil alat namanya laringoskop, saya untuk melihat tenggorokannya, saya buka, ternyata Bapak Ibu pas di atas dari plika vokalis, pas di atas dari pita suara, bertengger cilok. Saya ambil forceps panjang, saya ambil penjepit panjang, saya tarik itu cilok. Ketika saya tarik, itu saya bagaikan membuka tutup botol gabus dari sebuah botol. Bunyi. Saya di situ sedih. Saya bisa membayangkan bagaimana menderitanya anak ini saat terjadi keselak. Dan tidak ada yang menolong. Otak kita dalam waktu 5 menit tidak dapat oksigen, dia mati. Kita akan kejang, kalau hipoksia, kita tercekik, itu kita akan kejang di menit ketiga. Ketiga keempat kita akan meronta-ronta karena tubuh kita secara otomatis akan tarik dada supaya nafas. Itu si cilok tadi makin tersumbat di situ. Saya sedih waktu itu. Akhirnya orang tuanya datang karena orang tuanya lagi di dalam, lagi sedang misa waktu itu. Saya cerita begini. Wah, histeris sekali. Hati-hati Bapak dan Ibu terhadap makanan. Konyaku, jelly, empe, sorry, saya orang Palembang, tapi saya ingatkan, empe, cilok, cimol, cireng, cilung, itu makanan bukan untuk anak kecil. Kalau di luar negeri setiap makanan seperti itu ada notifikasinya tuh, tidak boleh dimakan untuk usia sekian, hati-hati terjerat dan tercekik. Kalau di Indonesia boro-boro nggak ada. Ya, hati-hati. Jadi kalau anak kita makan, tolong diiris dulu yang tipis-tipis, dipecah-pecah dulu yang baik. Seperti itu baru diberikan. Nggak usah anak kecil loh Pak dan Ibu. Saya aja kalau makan pempek terlalu besar itu keburu-buru. Telan itu kadang-kadang kelolodan. Pernah satu kali saya ingat sekali saya harus tarik itu pempek
dari tenggorokan saya karena dia nggak mau putus. Itu bahaya sekali Bapak dan Ibu. Kalau panik, kita tidak punya ilmunya, meninggal dalam waktu menit. Nah ini saya bilang, kejadian gawat darurat tidak perlu sakit parah. Ada hal-hal kecil yang kita anggap sepele, tapi itu adalah gawat darurat. Kita lanjut ya. Tergigit ular sudah pasti ya, itu adalah kegawat daruratan. Hilang kesadaran secara mendadak. Ya, ini juga pasti gawat daruratan. Kita harus cari tahu apa penyebabnya. Luka terbuka dengan ruptur arteri. Jadi pembuluh darah kita tuh ada dua, ada arteri, ada vena. Arteri ini yang tekanannya tinggi, yang membawa darah bersih, darah dengan kaya nutrisi, kaya oksigen kepada seluruh jaringan. Tekanan tinggi. Kalau dia pecah, kalau dia luka, terpotong, itu pasti mancur darah kita. Kalau arteri di tangan, it's okay. Tapi kalau arterinya sudah misalnya di pergelangan tangan sini yang besar sedikit, atau di radialis di sini, di lipat tetap, itu besar sekali. Dalam hitungan menit juga bisa menyebabkan meninggal dunia. Ya, sesak nafas yang berat, kejang, yang berkepanjangan, serangan jantung, keracunan organofosfat atau gas maupun zat yang bisa mematikan. Organofosfat ini apa? Apa banyak, hati-hati, di rumah kita banyak zat organofosfat. Apa itu? Pestisida. Nah, ya, obat nyamuk, obat kecoa, obat anti nyamuk, obat tikus buat matiin tikus, itu semua racun mematikan buat kita juga. Ya, dehidrasi berat kalau anak kita muntah-muntah, diare, tidak ada makanan dan minuman yang masuk, dan reaksi alergi berat. Jadi ada namanya reaksi alergi yang namanya anafilaktik. Itu kalau tidak ditangani secara tepat dan cepat, dia akan meninggal. Begitu. Nah, yang tidak gawat darurat apa? Nah, ini yang jadi masalahnya. Kita kadang-kadang tersiksa sendiri karena kita anggap bahwa itu adalah gawat darurat, lalu kita bawa ke IGD. Terus ternyata IGD-nya full dengan pasien-pasien yang lebih gawat darurat, gitu ya. Nah, demam. Nah, jadi kalau kita demam baru 1 hari, tenang, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Kita ini panik kadang-kadang karena malam. Kalau malam itu kan waktu kita capek, istirahat, terus tiba-tiba anak kita demam, ya. Kita biasanya di kantor, terus nggak bisa istirahat, kita panik, kita bawa ke IGD. Padahal demamnya karena batuk pilek doang misalnya, seperti itu. Kan membuang-buang tenaga, membuang-buang waktu istirahat. Kalau kita tahu triknya, nggak mungkin ini. Aman itu di rumah, begitu ya. Luka lecet, diare tanpa dehidrasi, ispa, sakit kepala, tipes, itu bukan kegawat daruratan. Ya, tipes, terus demam berdarah non-shock, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bicara ini sedikit ya. Baik, kita mulai. Nah, ini saya bilang tadi. Pertolongan pertama itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Ada jargonnya. Time saving is life saving. Waktu itu sangat penting. Dengan pertolongan pertama yang baik, kita bisa membeli waktu. Kita bisa menyelamatkan orang. Begitu. Sekarang kita mulai dengan contoh-contohnya, terutama dari sistem neurologi. Nah, ini sering pingsan. Kita suka heboh kalau kita ketemu orang pingsan. Kalau kita ketemu orang pingsan, yang pertama pastikan pasiennya itu nafas. Lihat caranya gimana, Dok? Lihat nafas, lihat pergerakan dadanya, rasakan nafasnya. Ada enggak? Kalau pergerakannya teratur, nafasnya ada, sudah, jangan panik, tenang saja. Berarti pingsannya ini akan segera pulih biasanya. Lalu apa yang harus dilakukan? Posisikan secara Trendelenburg, tuh bahasanya. Susah nih ya. Apa sih? Kakinya diangkat. Nah, kaki lebih tinggi daripada kepala. Pakai apa? Ya, apa saja yang bisa buat ganjel. Ya, dus boleh, bantal boleh, dipegangin juga boleh. Ya, pokoknya kaki harus lebih tinggi dari kepala supaya darah kembali mengalir ke kepala sehingga kesadaran orang ini cepat. Yang ketiga, jangan buru-buru dikasih air teh manis atau minum. Ini dia, suruh sadar dulu, tenang. Suruh sadar dulu, kalau udah sadar baru suruh minum. Kalau nggak sadar dikasih minum, apa yang terjadi? Keselak. Bisa meninggal. Meninggalnya bukan gara-gara nggak sadarnya, tapi gara-gara kecekik air. Bahaya ya. Nah, ini yang bahaya. Saya sering sekali ngelihat pasien datang ke IGD dulu, udah nggak sadar, udah berapa lama nggak sadarnya? Udah 2 jam, Dok. Terus saya dengerin paru-parunya bunyi begitu. Ternyata saya tanya sama keluarganya, dikasih minum? Iya. Apa? Air teh manis biar bangun. Niatnya benar.
bagus, caranya benar. Cuman karena pengetahuannya kurang, jadi salah, bahkan membahayakan. Lalu kalau sudah kayak gitu masih nggak bangun juga, gimana dok? Rangsang dengan bau-bauan atau berikan nyeri serta rangsangan suara. Caranya gimana? Boleh pakai minyak kayu putih ya, dihirup, atau minyak wangi yang baunya menusuk apapun. Ya, tapi jangan balsam diolesin di hidungnya, kesian ya, panas sih. Kalau dia bangun kesian panas. Lalu beri rangsang nyeri. Nah, rangsang nyerinya gimana? Saya ajarkan merangsang nyeri yang gampang. Yang pertama adalah tekan pakai kuku di antara dua, di atas hidung, di antara dua alis. Tekan aja yang kencang. Itu sakit sekali tuh. Kita tekan sebentar sakit, tapi kalau lagi mau membangunkan orang yang pingsan, jangan ragu-ragu. Tekan aja yang kencang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nih, di sini ada otot, di leher kita ada otot di atas tulang apa namanya kalau orang awam bilang, tulang selangka ini, tulang klavikula ini, kalau di sini ada tulang, ada otot, tekan ototnya itu sakit. Atau di betis, tekan otot betisnya. Betis otot tukang becak itu di bawah itu, tekan, pijit yang kencang, itu sakit. Ya, boleh. Atau bisa juga kalau di betisnya ada, nih, di sela-sela antara telunjuk dan jari jempol di sini nih, tekan, ini sakit kalau ditekan. Pokoknya rangsang nyeri. Nah, kalau tidak kunjung siuman, nah silahkan cari pertolongan. Tapi yang paling penting yang pertama, pastiin dulu pasien pingsannya nafas. Jangan panik. Kalau Bapak Ibu panik, nggak bisa ngelakuin ini semua. Caranya lihat pergerakan dadanya. Kalau pakaiannya tebal, maaf, harus dibuka. Dilihat, oh kalau naik turun, terus dirasa di hidung atau di mulut ada, udah nggak usah panik. Kalau dia masih bernafas, tidak usah panik. Kecuali dia tidak bernafas, beda lagi ceritanya. Maka Bapak Ibu harus langsung melakukan bantuan hidup dasar atau disebut dengan pijat jantung luar. Oke, sekarang kejang. Nah, ini yang sering terjadi. Biasanya pada anak-anak, orang dewasa jarang kejang karena hal-hal yang lumrah. Biasanya ada penyakit. Kalau orang dewasa kejang pasti ada satu penyakit yang serius. Saat kejang, kalau dulu kita pernah ingat ya, masukin sendok. Sekarang nggak boleh. Kenapa? Karena saat orang kejang, semua ototnya tidak bisa dikontrol, itu dia akan bergerak dengan sekuat-kuatnya gerak. Kalau kita masukin benda keras, patah nanti giginya. Kalau nanti patah gigi, nanti malah bisa masuk ke saluran pernapasan. Jadi pakai apa dok? Kalau memang misalnya ini kalau tidak ada yang empuk nggak usah. Tapi kalau misalnya tetap mau pakai kain atau kasa boleh. Tapi tidak disarankan lagi. Begitu. Nggak apa-apa kegigit lidahnya nggak ada masalah. Nanti kita bisa obati. Gitu. Dulu kan supaya nggak kegigit lidah, kita kasih sendok dililiti oleh oleh kain kasa atau kainan. Sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi. Nggak ada. Karena kenapa? Banyak kejadian patah giginya. Ya. Kalau orang lagi kejang, kita jangan diikat. Nah, karena ada yang diikat, dipegang kejang, nggak bisa. Ketika orang kejang itu otaknya listriknya tuh lagi kacau, lagi konslet. Dia akan kejang, kelojotan. Yang kita lakukan adalah hindari barang-barang yang dapat mencelakai dia. Atau pindahkan dia saat kejang, saat sulit mindahin. Hindari aja. Besi-besi segala macam hindari. Lalu cari pertolongan tanpa meninggalkan pasien. Pasiennya dilihatin. Kenapa? Karena orang kejang kan nggak terkontrol. Ya, tapi telepon atau teriak, tolong ada yang kejang. Gitu. Setelah berhenti kejang, walaupun dia belum sadar, segera posisikan kepada posisi mantap. Nah ini caranya dimiringkan. Kenapa? Karena orang setelah kejang pasti akan langsung bernafas biasanya. Karena selama dia kejang, nafas tidak berjalan. Nah, jadi dimiringkan supaya kalau ada air, liur itu tidak tersedak, nggak masuk ke tenggorokan, dia akan mengalir. Caranya dimiringkan. Di lengan ada caranya sebenarnya. Lengannya ditaruh di bawah kepala, dimiringkan, kakinya ditekuk supaya dia miring. Nah, ini harus pelatihan sebenarnya. Kalau di luar negeri, anak SD ini diajarin hal-hal kayak gini. Di sini belum masuk kurikulum kayaknya. Kalau di luar negeri, coba kita lihat kemarin ada yang lihat kejadian Halloween di Korea itu, yang kepada banyak yang meregang nyawa, itu semuanya lakukan CPR. Sebelum first responder datang itu warganya ngelakuin CPR. Kalau kita boro-boro CPR, ada orang pingsan di jalan, heboh aja. Yang dilakukan,
keluarin handphone, video. Terjadi ini ya jangan ya itu ya. Nah, kita harus belajar makanya. Nah, kalau pasien kalau pasiennya setelah kejang sadar, nah itu biasanya aman karena itu disebut dengan kejang yang simpel. Perlu dibawa ke rumah sakit nggak? Karena pasiennya bilang nggak usah, sadar aja. Atau dia punya epilepsi atau dia punya kejang demam, ya nggak perlu. Tapi kalau dia nggak sadar setelah kejang terus dia nggak sadar, itu namanya kejang kompleks. Nah itu yang harus dibawa ke rumah sakit. Kalau demam apa yang harus dilakukan? Kompres hangat. Ya, kompres hangat. Kalau anak kita kejang demam, masih demamnya tinggi, kompres hangat. Di mana? Di leher, ketiak, di lipatan-lipatan badan, dan berikan obat kejang jika tersedia. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya anak yang riwayat kejang, senjatanya bukan panik, senjatanya adalah obat-obatan. Dan harus belajar bagaimana caranya menangani anak kita yang kejang. Begitu. Oke, kita masuk ke sistem muskuloskeletal dan kulit. Nah, kalau kita kesleo, kecengklak, nah gitu bahasa Ciledug gitu. Saya rumahnya di Ciledug, saya suka ngomong itu bahasa Ciledug. Atau bahasa kedokteran sprain and strain. Diapain? Diurut, Dok. Aduh, nanti dulu ya. Kalau kita kecengklak atau kita kesleo, itu otot kita itu tiba-tiba ketarik, Bu. Yang tadi pernah lihat plastik yang kalau ditarik itu zrot dia meregang gitu ya, serat-seratnya begitu juga. Jadi pengurutan itu sebenarnya tidak bermanfaat, malah akan menambah nyeri. Salah urat, nah ini definisi salah urat ini, mohon maaf kalau saya di kedokteran saya bingung, ulatnya salah apa, seperti itu ya. Nah jadi yang harus dilakukan apa ketika urat kita itu kan biasanya kecengklak engkel gitu ya, engkel kita put gitu ya miring, itu kan ketarik buat uratnya, nggak salah, uratnya mah nggak salah, ketarik dia gara-gara kita salah menginjak. Nah, itu terjadi peradangan, bengkak. Apa yang harus terjadi? Apa yang harus dilakukan? Ingat RISE. Nah, ini dia nih. RISE itu RISE. Resting, icing, compression, dan elevasi. Yang pertama harus diistirahatkan. Jadi kalau kita kesleo, sendinya diistirahatkan ya, supaya dia tidak tambah bengkak. Yang kedua, kompres es. Nah, ambil botol aqua atau botol apapun isinya air dingin, kompres. Kalau ada ice pack, pakai kompres ice pack. Setelah itu, compression supaya tidak tambah bengkak. Pakai apa, Dok? Bagusnya pakai elastik perban. Banyak itu dijual elastik perban gulungan. Tapi kalau nggak ada, pakai kain boleh? Boleh. Tapi syaratnya tidak boleh terlalu kencang. Ya, jari harus tetap bisa masuk. Nah, itu supaya tidak malah menghambat sirkulasi. Setelah itu dielevasi, dinaikkan. Jadi istirahatkan supaya bengkaknya hilang, berkurang. Dok, boleh nggak diurut? Nah, ini pertanyaan yang sering ya. Jawabannya tergantung. Nah, kalau dia adalah sprain atau sampai rupture gitu ya, jangan. Tapi kalau cuma boleh, tapi ringan. Ini yang jadi masalah, dukun urut kita asik. Saya dulu juga penganut ke dukun urut. Ada itu di Ciledug, ada yang terkenal itu satu itu. Ya, itu ya Allah, ngurutnya sekuat tenaga. Beneran. Jadi saya salah satu korban dulu ya. Jadi saya dulu waktu udah kuliah kecengklak di halaman kampus sama dosen, sudah di-rise. Pulang ke rumah, kata almarhum nenek saya, wah diurut, salah nih ya, namanya kita sama orang tua kan nggak boleh ngelawan. Dibawalah saya ke dukun urut tuh. Ya Allah, rasanya itu diurut sama dia. Abisnya tambah bengkak, bukan tambah biru lagi. Akhirnya diminum obat. Ya nggak apa-apa, tapi itu ada kearifan lokal yang kita boleh diurut, tapi kita harus lihat-lihat dulu. Tapi kalau masase pijat, kalau capek ya silakan saja ya, itu nggak ada masalah. Oke, lanjut. Nah, kalau luka ini gimana ini? Kalau luka ini gimana? Nah, Bapak Ibu, ini juga sering banget kita melakukan salah kaprah terhadap luka. Jadi kalau ada luka, yang lakukan pertama di rumah bukan langsung digocorin antiseptik, bukan langsung dicocorin alkohol.
Cuci dengan air bersih yang mengalir. Tuh. Terus apalagi kalau lukanya digigit hewan. Penting banget. Cuci pakai air yang mengalir. Air keran, nggak ada masalah. Air keran, cuci. Setelah cuci pakai apa? Sabun. Tuh, perih dok. Namanya juga luka. Tapi dengan sabun, bakteri-bakteri, virus-virus itu mati. Dia punya dinding sel rusak. Sabun itu punya zat, dia punya bahasa kuat. Kalau zatnya yang bikin busa itu namanya SLS, itu dia bisa merusak dinding virus dan dinding sel bakteri. Makanya kalau deterjen yang punya SLS tinggi, dinding sel kulit kita juga rusak, jadi kasar-kasar kita kan. Nah, itu yang kita mau manfaatkan ketika kita digigit atau kita kotor, bakteri masih ada di permukaan tuh. Cuci buru-buru pakai sabun, terserah mereknya mau apalah, saya nggak sebutkan mereknya. Apa aja boleh. Ya, perih ya tahan. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak kita kan namanya orang tua suka nggak tega ya, tapi memang dalam pengurusan luka ilmunya satu Bapak dan tega. Itu yang kita lakukan, makanya kalau di rumah sakit ya dokternya ya walaupun nangis ya kita gosok aja itu lukanya karena memang harus tega kalau mau lukanya tidak infeksi. Setelah dikasih sabun, dikasih apa? Nah, boleh pakai kasa ditekan, kalau berdarah ditekan. Nah, pakai kasa. Ya, pakai kasa. Jangan, kalau bisa pakai kasa, jangan pakai kapas. Kalau pakai kapas nanti dia nempel. Kalau nempel nanti pas dicabut dia bisa berdarah lagi. Karena kita tekan, harapannya trombosit-trombosit darah kita itu berkumpul bikin sumbat di lukanya. Jadi darahnya mengering. Darah yang ngering itu bukan karena dikipas-kipas loh Bu ya. Bukan, di dalam darah itu ada namanya faktor-faktor pembekuan dan trombosit. Nah, dia itu bisa ngumpul, merengkak gitu, bikin sumbat. Begitu. Kalau masih ngalir, salah satu caranya angkat elevasi di atas kepala supaya tekanan darah di ujung ini lebih rendah. Gitu. Krim boleh pakai antibiotik, salep silakan. Kalau lukanya kecil nggak perlu ke rumah sakit, tapi kalau lukanya besar boleh dilihat ke rumah sakit. Saya pernah ketemu ini kasus bagus banget. Jadi kecelakaan kerja di pabrik kena mesin potong kayu yang besar. Lukanya Bu itu sepanjang tangan ini, dari sini sampai sini. Sama petugas HSE-nya, sama K3-nya itu dicuci, dikasih sabun, habis itu dia ambil baju dalam dia bebet. Datang ke rumah sakit, bagus lukanya, mantap. Dibersihin sekali, dioperasi, dibenerin sama dokter spesialis kami, juga jahitannya bagus, tidak ada infeksi dan lain sebagainya. Beda, ada satu lagi cerita, pabrik juga, sama-sama pabrik besar, tapi mungkin ilmunya kurang. Dikasih apa? Minyak krem sama kopi, nggak ngerti saya. Nah ini pas dilihat, hati-hati, bahan-bahan kimia itu tuh bisa bikin luka bakar malah. Ternyata lukanya berantakan. Kita harus 2 kali operasi baru dia ada membaik gitu ya. Nah kalau ada luka di perban, kalau lukanya itu kita perbaiki kasih obat sendiri, perbannya harus diganti setiap hari minimal, bagusnya 2 kali sehari, nggak boleh kena basah. Kecuali perbannya dari dokter. Dokter habis jahit biasanya 3 hari nggak boleh dibuka dulu, karena biasanya itu kita sudah bersihkan itu, kecuali basah ya. Nah, kalau luka bakar gimana ceritanya, Bapak dan Ibu? Nah, ini juga banyak ini masalahnya, ya. Ada luka bakar, tiba-tiba ambil odol, dioles dia tuh pakai odol, ya. Jangan, ya. Itu satu hal yang salah, ya. Kalau ada luka bakar, misalnya nih, ibu-ibu nih yang sering di dapur, sering masak goreng, ya, kenyos kalau bahasa Ciledugnya kenyos, kena penggorengan. Segera buka keran air, lalu basahin itu luka bakarnya dengan air minimal 10 menit. Tugasnya apa? Supaya mendinginkan, supaya tidak terjadi lepuh, supaya tidak jadi luka bakar yang lebih lanjut. Jadi kan luka bakar tuh kalau kita pertama kali kena api,
Apinya kan kita aduk gitu ya. Itu proses cederanya masih berlanjut itu. Proses pembakarannya masih lanjut di sini. Itu dihentikan. Kasih air. Kalau luas boleh dihubungi petugas gawat darurat. Nah, kalau luka bakarnya derajat tinggi yang kulitnya sampai ngelopek, itu harus dibawa ke rumah sakit. Nah, luka bakar yang ngelopek itu sumber infeksi. Satu, yang kedua sumber kehilangan cairan. Makanya ada yang di sini dianjurkan di wrapping. Pakai apa? Pakai plastik wrap. Kalau merek ini dia nulis merek nih, Sling Wrap gitu ya. Boleh dok, boleh, bersih. Plastik wrap itu bersih, Bu. Karena dia untuk makanan. Pabriknya itu sudah menyeting dia produksi itu dia bersih. Jadi boleh dipakai, boleh. Jadi kalau ada luka bakar, bukan yang luka bakar derajat 2-3 ya, tapi ya bukan luka bakar yang lepuh. Kalau luka bakar lepuh nggak usah di Sling Wrap. Luka yang sampai kulitnya ngelepek setelah udah dibersihkan, di wrapping, bawa ke rumah sakit supaya dia bersih, supaya dia tidak infeksi. Kalau ada infeksi nanti penyembuhannya tidak bagus. Begitu ceritanya. Jangan dikasih es batu, jangan dikasih pasta gigi, jangan dikasih minyak goreng, apalagi minyak krem. Itu badan, bukan kampas rem, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini banyak sekali terjadi ini. Kopi, kasih kopi dokter ya, sekalian gula sama creamernya, terus seduh lagi pakai air panas ya. Jadi kopi susu. Nah, bercanda ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau mata? Nah, kalau mata kita kelilipan atau kena zat kimia, kalau kita pakai kontak lens segera lepas dan jangan dikucek. Bisa buta, hati-hati. Cari air keran atau kalau nggak ada air yang bersih, keran pun tak masalah. Kasih air keran, kucurkan 20 menit. Kelilipan apapun. Binatang kah, ini kah, tapi kita panik karena kita biasanya mata tuh gatel perih tuh ya, dikucurin air aja tuh 15 menit sampai 10 menit, jadi 10 sampai 20 menit, habis itu cari bantuan karena kita nggak tahu kelilipannya gimana. Kalau kelilipannya cuma di luar doang, dia akan hilang dengan air 20 menit itu. Tapi kalau dia kelilipannya kayak gram gerinda, itu dia nancep itu di bagian lapisan atas mata. Itu sedikit itu dokter mata nanti diekstraksi tuh. Dicongkel sedikit begitu ya. Kalau kena kimia juga sama, jangan dikucek. Misalnya ketetesan dulu banget, kenapa salah satu alasan albutil dulu itu ditarik karena sering ketetesan mata. Jadi dari tingkat keamanannya salah satunya itu, makanya albutil dulu ditarik karena sering banget. Nah itu kalau misalnya kecipratan badan kimia, minyak, krem, oli, cuci, itu obatnya. Karena kalau di IGD pun kita cuci, habis itu baru kita lihat ada kerusakan enggak atau segala macam ya. Jadi kalau ada sesuatu di dalam mata, cuci, jangan dikucek, cuci pakai air sebagusnya air matang, air bersih, air hangat. Tapi kalau nggak ada, boleh air panas, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting cuci dengan air. Nah, satu lagi shock. Ada beberapa orang yang kadang-kadang dia sudah kehilangan kemampuan untuk menjaga tekanan darahnya. Biasanya pada orang yang cemas, pada orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu, ciri-cirinya tubuhnya dingin, tangannya dingin, keringetan, nafasnya cepat. Nah, kalau kayak gini, hampir sama dengan penanganan kehilangan kesadaran tadi. Usahakan untuk membaringkan, kakinya lebih tinggi, kepalanya selimuti supaya hangat, tapi jangan sampai terlalu panas. Nah, kalau pasiennya sadar, boleh dikasih air minum. Tapi harus saat benar-benar sadar. Nah, kalau patah tulang bagaimana? Nah, ini sering nih kita ketemu. Nah, ini tadi nih kayak kecelakaan ya, di pinggir jalan, ada motor jegrek aja ketabrakan. Kita bukannya heboh nolongin, heboh ngeluarin handphone. Ya, jangan ya. Jadi dilihat mana yang sakit, tanya sama yang ini sakit nih, kalau digerakin sakit. Nah, kita kan nggak punya kemampuan nih untuk menentukan caranya apa. Caranya distabilkan di tempat yang sakit tersebut. Jadi misalnya nih, yang sakit
di lengan sini. Nah, berarti harus cari papan atau suatu hal yang keras dan rata yang dia melewati dua sendi. Contoh, misalnya di sini nih. Jadi kan dia harus lewat sendi pergelangan dan sendi sikut. Cari yang panjang, deketin, ikat. Ikatnya pakai apa dong? Apa aja boleh yang ada. Baju boleh, kudung boleh, kain perca boleh, tali rapia boleh kalau ada. Dua, satu di sisi sini, satu di sisi sebelah sininya. Gitu, ya. Jangan digotong itu tangannya sampai, apalagi kalau patah sampai dia melengkung gitu. Ada, saya pernah lihat itu di pinggir jalan itu. Sekali dulu. Ya, itu tangannya udah ngeplek begitu masih. Jangan, boleh digeser dulu. Habis itu dia harus pakai papan atau apapun lah, pakai styrofoam boleh, pakai gipsum boleh, apa yang ada di situ. Yang keras dan rigid gitu ya. Jika kita curiga tulang belakang, hati-hati ngangkat pasien, jangan diangkat digotong, pegang tangan, pegang kaki gitu, diangkat melengkung, jangan, nggak boleh. Ada tekniknya cara mindahin pasien yang curiga tulang belakang. Ya, ini kalau ini harus dipraktekkan, nggak bisa kita cuma ngobrol begini. Nah, kalau pasien kecelakaan terus tiba-tiba dia sakit nih, nganga, buka mulut buka, kemudian dia patah di sini. Caranya nih ya, caranya di sling, pakai apapun boleh, pakai kerudung boleh, ikat supaya dia nutup begini. Biasanya patah dia di sini tuh. Ya. Nanti biar kita di rumah sakit di IGD yang cek. Nah, untuk patah tulang kaki tangan dilakukan pembidaian. Itu bida yang saya bilang tadi. Cari benda yang keras, taruh di sampingnya. Nah, ini ya. Jadi misalnya nih kakinya, patahnya di sini, lewati dua sendi. Gitu. Ikat, ambil dua papan apapun yang keras atau kardus juga boleh. Kardus dilipat kan keras tuh dia tuh. Nah, pasang di tengah-tengahnya supaya dia stabil. Kenapa? Kalau tulang patah kalau nggak stabil itu sakit, Bu. Pak. Ya. Atau dia bisa merusak jaringan yang lain. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang tersedak ya. Kalau sadar, pasiennya suruh batuk. Sadar, tidak sadar. Jadi kita bisa kemungkinan temuin pasien sadar, temuin pasiennya sadar tapi tidak sadar, lalu pasiennya tidak sadar. Kalau pasiennya sadar, motivasi untuk batuk selama dia batuk sekencang-kencangnya. Jadi kalau ada orang kesedek, jangan lagi bilang minum. Nah, suruh batuk sampai itu keluar nasinya, sampai dia keluar, nggak apa-apa keluar nasi dari hidung atau dari mana, terserah. Yang penting keluar dari saluran nafas. Karena keselak itu pasti ada yang masuk ke saluran nafas. Nah, kalau nggak bisa, kalau dia ada namanya Heimlich maneuver, makan perut sama chest thrust. Nanti kita lihat di gambar sebenarnya. Nah, ini nih. Jadi, kalau kita keselak, ini kan saluran nafas kita nih, di sini ada klepnya ini. Yang di belakang ini ada saluran makanan, yang di depan saluran nafas. Makanya kalau kita makan jangan sambil ngobrol. Ngobrol, ini kebuka, masuk dia ke sini. Ya, keselak deh. Nah, Heimlich itu caranya adalah, orangnya kita peluk dari belakang, tangan kanan kita ngepel, tangan kiri udah di atas tangan kanan, taruh di ulu hati. Lalu peluk dari belakang, hentakkan sekencang-kencangnya, hentakkan sekencang-kencangnya selama 5 kali beritme. Jadi hentaknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada jeda, jangan dok, jangan begitu. Muntah dok, nggak apa-apa. Ya, ini kalau pasiennya bisa diajak berdiri. Ada selain yang dipeluk, ada namanya back blow. Back blow itu pasiennya disuruh condong, lalu ditepuk. Buk. Tepuknya telungkup begini tangan kita, buk gitu ya. 5 and 5. Jadi ada protokolnya. Yang pertama kalau lihat ada keselak begitu ya, jangan kasih minum. Bapak dan Ibu ambil posisi di belakang dia, ngomong sama dia, saya bantu, tepuk dadanya belakang yang kencang selama 5 kali. Jeduk. Dengan harapan kita memukul itu ada getaran yang bisa melepas si sumbatannya. Kalau sudah 5 kali tidak bisa, peluk dia dari belakang, kepalkan tangan kanan kita, taruh di atas ulu hati, tangan kiri kita di atas tangan kanan, hentak sekencang-kencangnya ke arah kita. Jeduk, ya gitu. Tarik ke arah kita sekencang-kencangnya 5 kali. Insya Allah keluar.
Kalau benar pasti keluar. Kalau bayi gimana? Kalau bayi masih kecil, ini memang butuh keahlian nih kalau bayi. Bayinya ditaruh di tangan, lalu ditepuk dari belakang. Itu juga keluar. Kalau anak kecil sama seperti anak kecil yang sudah besar sama kayak orang dewasa. Kalau sendiri gimana? Nggak ada orang. Nah ini bisa contoh ini. Pakai benda, ya ditekan perut kita dengan meja bisa, dengan kursi bisa, apapun. Yang penting kita bisa bernafas sekali. Ingat, 5 menit tidak bernafas meninggal. 3 menit tidak bernafas kejang. 2 menit tidak bernafas kita pingsan, kecuali orang yang latihan. Ada kan orang yang free diving itu yang dia tahan nafas itu, itu beda ceritanya. Ya, itu jangan samakan, ya. Begitu. Nah, tadi kalau demam, oke Dokter Febri, sudah 5 menit ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita demam, anak kita demam, jangan panik, tenang. Kita kadang-kadang panik ini karena dia terjadi di malam hari. Siangnya kan anaknya nggak sama kita, sama kebanyakan ya, kebanyakan. Saya ngomong kebanyakan. Kebanyakan sama Simba. Ya, Simba kan ya beda lah anak demam. Nggak sih? Tapi kalau malam, anak kita rewel, kitanya ngantuk, kita jadi panik. Ya, berikan obat demam, nggak turun dok, nggak mungkin. Kalau kasih obat demam nggak turun, berarti ada yang salah. Biasanya kita nggak tahu ilmunya. Kita hanya ikutin di leafletnya tuh. Paracetamol sirup usia 1 sampai 2 tahun sekian sendok taker, padahal anak kita berat badannya lebih. Saya kasih tahu caranya. Dicatat. Dosis paracetamol untuk anak beratnya kurang dari 50 kilo itu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi, kalau Bapak dan Ibu punya anak usia belum 1 tahun, tapi beratnya sudah 10 kilo, kan kalau di kemasan, di bawah 1 tahun setengah sendok makan, dikasih setengah sendok makan, sampai botak juga demamnya nggak bakal turun. Nah ini nih, makanya kita harus belajar. Ya, ingat nih, dosis paracetamol 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau kita punya anak beratnya 10, 100 mg, 100 mg, 100 mg itu apa dok? Lihat, baca di kemasan paracetamol itu ada tulisannya. Kalau sirup per 5 mili. Kalau sirup biasanya yang biasa 120 mg per 5 ml. Jadi 1 sendoknya itu mengandung 120 mg. Jadi harus dibagi dong dok, 100. Iya bagusnya begitu, tapi kan kita puyeng ngitungnya ya. Tenang, dia punya range dosis. Kalau kita kasih 15 mg aja, berarti kan dosisnya kan 100 sampai 150. 120 boleh dong? Boleh. Jadi kasih aja 1 sendok makan. Itu kalau yang sirup. Kalau yang drop bagaimana? Yang drop itu Bunda, Ayahanda, per 0,1 cc itu 10 mg. Jadi kalau 100 mg itu 1 cc biasanya. Gitu ya. Jadi mulai sekarang mari kita belajar menggunakan obat demam dengan baik dan benar. Nah, pengumuman yang di leaflet itu nggak bohong, enggak. Itu untuk petunjuk orang yang ilmunya masih kurang. Kita sedang sharing, udah saya kasih ilmunya. Ini ilmu hitung-hitungan dokter anak nih. Dokter nih yang hitung begini rumusnya. 10 sampai 15 mg per kilogram badan. Dok, boleh nggak saya ambil 15? Boleh. Kalau demamnya tinggi, kasih aja 15. Aman dokter, aman. Paracetamol itu untuk orang dewasa, saya kasih tahu nih ya, dosis letalnya itu 20 gram. Dosis biasa itu dosis mematikan. 20 gram itu kalau tablet paracetamol 500 berarti 40 tablet. Jadi kalau ada orang mau bunuh diri, ini saya sering ngomong nih, kalau ada orang mau bunuh diri pakai paracetamol, itu butuh nelen 40 tablet sekaligus dia baru meninggal. Itu saya rasa meninggalnya yang ada juga bukan karena overdosis, ketelak. Ya, jadi paracetamol itu obat dari zaman dulu yang aman, kecuali untuk orang alergi. Nah, kalau dewasa gimana? Berat atau dewasa anak-anak beratnya di atas 50? Ada banyak anak-anak di atas 50. Keponakan saya aja usianya 6 tahun beratnya udah sama-sama saya. Ya 1 tablet kasih 500 mg sampai 1000, kalau untuk dewasa boleh 1000. Paracetamol infus, kalau ibu bapak pernah dirawat di rumah sakit,
Itu tuh 1 gram, isinya 1000 miligram. Boleh, boleh. Maksimal. Paracetamol untuk orang dewasa maksimal 4 gram dosisnya. Boleh sampai 8 tablet berarti. Ya, jadi kalau kita orang dewasa pun kalau mau demamnya tinggi, boleh setiap 4 jam, boleh. Maksimal adalah 4 gram. Dok, kalau alergi pakai paracetamol gimana? Bisa pakai ibuprofen. Ibuprofen ini dosisnya 10 mg per kilogram berat badan. Ya, dewasa 400 mg. Tapi hati-hati, resiko alergi, resiko iritasi lambung. Bisa mual muntah pasiennya. Tapi kalau paracetamol nggak mempan, boleh kasih ibuprofen. Biasanya saya selang-seling. 3 kali paracetamol, 3 kali ibuprofen. Boleh, boleh. Jadi misalnya pagi kan paracetamol tadi kan setiap 4 jam. Tapi demamnya nih tinggi banget gitu ya. Selang-seling. Pagi minum paracetamol, menjelang siang minum ibuprofen, siang nanti paracetamol, pokoknya totalnya nanti setiap 4 jam. Boleh. Nah, inilah kemampuan ayahanda dan ibunda itu dibutuhkan agar anak kita nyaman gitu. Lalu jangan lupa kompres ketiak, leher, lipatan tubuh dengan air hangat. Jangan air dingin ya, menggigil nanti anak. Malah tambah tinggi. Pakai air hangat. Nah, kalau tertelan benda, nah ini juga sering. Kalau tertelan, nggak usah panik. Aman. Kalau benda itu masuk ke dalam perut, kecuali baterai ya. Kalau baterai harus panik. Kalau bendanya cuma kayak manik-manik, tenang. Nanti dia akan keluar melalui Nggak usah khawatir. Makanya pernah dengar kan kalau ada orang, pernah dengar nggak? Ada orang menyelundupkan narkoba dengan menelan pil, itu. Jadi akan keluar segitu-gitu juga. Kalau yang pilnya pecah meninggal overdosis. Nah, kalau dulu penyelundupan narkoba mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar itu. Jadi aman, nggak usah khawatir. Kecuali baterai ya. Baterai harus khawatir, segera bawa ke dokter. Kenapa? Karena kalau baterai itu dia ada zat kimianya, merkuri segala macam, itu bisa beracun dan bisa menyebabkan luka bakar kimia. Hati-hati. Tapi kalau ketelan permen karet, ketelan ya, ketelan itu masuk ke saluran cerna, ketelan manik-manik, ketelan koin gitu ya, nggak usah panik. Kalau datang ke IGD sama kita cuma di ronsen, dilihat kalau dari logam kita lihat ada di mana, nanti setiap hari kita ronsen, sudah keluar belum? Kalau udah hilang udah keluar berarti. Udah gitu doang penanganannya, nggak kita apa-apain. Nggak kita black perutnya enggak. Karena memang begitu kalau ketelan. Beda tersedak. Kalau tersedak beda lagi. Kita itu harus bronkoskopi. Kita harus masukin skop, kita tarik. Nah, masuk ke hidung juga sering nih manik-manik anak-anak. Kemarin saya baru ketemu tuh panik. Pas saya lihat apa ini manik-manik, saya lihat oh ini manik-manik, bukan apa namanya, bukan baterai. Aman. Kalau baterai yang berbahaya. Jadi nggak usah terlalu panik. Kalau dilihat manik-manik, anak kita juga tenang-tenang aja, kita jangan panik, tenang aja. Kalau itu manik-manik ya ada masalah. Nggak usah tengah malam datang ke IGD, nggak usah. Tunggu besok aja, tunggu dokter THT aja. Karena nanti dari IGD juga nanti kita lihat, kalau kita nggak bisa, kita rujuk ke dokter THT. Gitu. Sering nih. Kalau anak-anak kita udah diem-diem aja gitu, tenang-tenang, kita jangan panik. Kalau kita panik, anak kita nangis. Anak kita nangis bukan karena sakit, tapi takut ngelihat kita panik. Gitu, Bapak dan Ibu ya. Dan jangan coba korek sendiri ya. Kalau nggak bisa, kalau emang nggak bisa, nggak ngerti teknik nongkelnya, itu ada teknik nongkelnya sebabnya. Yang tadi ambilnya itu jangan, karena bisa masuk tambah dalam lebih repot. Tambah susah kita ngambilnya ya. Nah, kalau sesak nafas, nah ini satu saya harus pesan nih. Jika tersaji nafas bunyi yang ngik-ngik, kemudian batuk, kemungkinannya asma. Kalau ada obat silakan diminum. Tapi kalau nggak ada, baru pertama kali boleh datang ke dokter. Jadi kita kasih perlonggaran. Tapi hati-hati dengan sesak nafas yang nggak ada bunyinya. Bahkan rasanya kayak himpit disertai keringat dingin atau kayak dijepit benda berat. Orang awam sering mengenalnya dengan angin duduk. Hati-hati. Angin duduk dikerokin. Habis dikerokin meninggal pasien. Karena itu pada dasarnya ada serangan jantung. Ya, hati-hati nih. Sesak nafas yang rasanya tuh kayak dibekep. Nggak ada bunyi ngik-ngik-ngik-ngiknya. Terus keluar keringat dingin. Rasanya tuh pegel gitu ya rasanya ya di situ ya. Terus dikerok tuh banyak tuh kejadian. Kalau di sini udah nggak ada. Di daerah-daerah sana ada. Nah, itu segera bawa ke rumah sakit ke IGD. Ya. Nah, ini yang saya bilang, nyeri dada itu bisa banyak, nggak cuma jantung juga doang. Ada karena sakit mah, ada karena sakit jantung. Masalah jantung sih kebanyakan, tapi ada sakit mah.
Bisa juga karena lung problem, masalah paru-paru, bisa karena perikarditis, bisa karena luka di lambung gitu. Ya, kalau usia di atas 35 lalu pola hidup kita tidak baik, mulai ada sakit-sakit dada, jangan anggap remeh. Oke, sebentar lagi Dr. Feby. Nah, sekarang saya mau masuk ke tentang emergensi, mengenal pelayanan kegawat darurat. Nah, Bapak dan Ibu, emergensi adalah salah satu divisi atau bagian dari rumah sakit yang menyediakan pelayanan awal, penanganan awal yang bertujuan untuk stabilisasi bagi pasien yang menderita sakit cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Jadi IGD itu memang diciptakan di rumah sakit untuk menangani kegawat daruratan. Tempat pasien gawat darurat ada di situ. Jadi memang bukan untuk pasien tanpa gawat darurat. Nah, ini yang jadi masalah di rumah sakit seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita punya jargon jadinya emergency room abuse, penggunaan emergency room tanpa sesuai indikasi. Ini menyebabkan masalah. Yang pertama adalah masalah buat pasien sendiri. Pasiennya jadi antri. Kenapa jadi antri? Karena di departemen emergency itu kaidahnya bukan first come first service. Nah, ingat ya, kalau kita datang ke ruang emergency, kaidah pelayanan di ruang emergency bukan first come first service. Bukan yang pertama kali datang dia yang dilayani. Tidak. Di seluruh dunia disepakati bagi layanan emergensi menggunakan sistem triase. Pemilahan menurut prioritas pasien berdasarkan kebutuhan pertolongan emergensinya. Ada setidaknya 5 teknik triase yang masing-masing sama. Tapi di Indonesia dan Asia kebanyakan menggunakan yang disebut Emergency Severity Index. Jadi setiap pasien datang ke IGD, ketika petugas IGD atau dokter melakukan wawancara awal, itu mereka nggak cuma sekedar bertanya, mereka menilai. Ini yang saya hadapi, apa triasenya? Ini masing-masing, ini cuman teknik saja. Intinya nanti dari semua pasien yang dihadapi akan dikasih label. Ini dia labelnya. Kalau Bapak dan Ibu pernah datang ke IGD, ngelihat di IGD itu ada jalur-jalur tanda-tanda merah, kuning, hijau, dan hitam, itu ada tandanya. Yang merah itulah prioritas IGD yang memerlukan tindakan segera. Yang kuning itu bisa menunggu. Artinya kita bisa nomor 2. Yang hijau itu bisa kita tunda, bahkan kita bisa alahkan ke departemen non-emergency. Yang hitam, ini pasien meninggal. Begitu. Jadi, IGD itu sistemnya bukan first come, first service, tapi menggunakan triase. Nah, kadang-kadang kegawat daruratan definisi kita, orang awam, sama kesehatan berbeda. Karena memang ada instrumennya tadi, penilaiannya. Nah, merah, kuning, hijau, hitam ini tugasnya untuk apa? Ini ada artinya. Salah satunya adalah ketentuan respon time berdasarkan triase untuk mendapatkan pelayanan pertama kali. Kalau dia dapat label merah, maka dia harus bertemu dokter atau petugas kesehatan maksimal 5 menit semenjak dia masuk ke IGD. Kalau dia dapat label kuning, dia harus ketemu dokter atau perawat untuk pemeriksaan pertama kali maksimal 30 menit. Kalau dia labelnya hijau, bisa boleh 2 jam atau dapat ditunda serta dialihkan ke layanan non-emergency. Jadi ini semuanya ada artinya. Kenapa dipilih begini? Karena itu tadi orang kalau tidak chaos IGD-nya. Jadi nanti yang benar-benar bukan pertolongan tidak mendapat pertolongan. Kita sering melakukan abuse terhadap IGD, gitu. Pengennya ke IGD, semua ke IGD. Sebenarnya tidak harus lewat IGD. Dok, tapi saya mau dirawat. Apakah saya harus lewat IGD? Jawabannya tidak. Bisa lewat poliklinik, bisa lewat polispesialis, tipes, demam 3 hari. Nggak harus malam-malam ke IGD. Gitu. Ya.
diarenya baru 1 malam, nggak harus malam-malam datang ke IGD, pagi-pagi datang ke poli, dok saya mau dirawat. Kalau nanti memang layak kita rawat, banyak lebih nyaman di poliklinik, ya duduknya lebih enak, lebih tidak kisruh gitu. Jadi jangan punya pikiran bahwa kalau mau masuk ke rawat inap harus lewat IGD, enggak gitu. IGD itu tempat orang yang terancam nyawanya gitu, atau butuh penindakan segera, ya. Jadi ingat nih, jadi kalau Bapak dan Ibu mau rawat inap, mau ke dokter, mau ketemu dokter, mau dirawat, nggak selalu harus lewat IGD, bisa lewat mekanisme rawat. Masing-masing punya mekanismenya, ya. Mau asuransi, mau umum, mau BPJS, masing-masing punya mekanismenya. Jadi nggak numpuk di IGD. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Kita sering nih kalau lihat IGD penuh ya, itu ternyata masalah sudah dari dulu gitu ya. Bahkan kalau Bapak dan Ibu pernah ingat, ini saya akan putarkan sedikit. Saya nggak lama-lama karena kita nggak mau nonton bareng. Pernah ada film Mr. Bean itu mensitkomkan derita dia bertemu dokter. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lihat. Mudah-mudahan dia datang ke IGD, ya ini Mr. Bean lucu-lucuan, ya. Lalu dia parkir di depan emergency room. Dia tidak diceritakan ini dia lewat emergency room, padahal nanti dia ditriase dan dia diarahkan. Dia mau cepet tuh, ini ada tulisan 2, ini plus 2 artinya. Dia diarahkan ke plus 2, dia antri. Dia mau cepet-cepet karena dia nggak mau lama. Akhirnya dia iseng, begitu ya. Nah, saya cepetin saja. Nah, dia sakitnya itu, tangannya itu tekok masuk ke sini, ke tangannya. Ini saya cepetin aja. Nah, dia bercanda gitu ya. Nah, dia nggak sabar karena dia dapat nomor 52 kalau tidak salah. 76 tuh ya. Dia nggak sabar. Nah, tuh tangannya masuk teko. Akhirnya dia cari cara gimana caranya. Ya iseng lah dia. Nah, dia lakukan berbagai hal sampai ngebalik nomor urutannya tuh. Akhirnya datang nomor dia. Terus seperti itu sampai akhirnya dia kesel karena lama gitu. Dia harus antri lagi karena kesel, dia marah-marah sama petugasnya. Tangannya itu dapat nomornya lebih lama lagi gitu kan. Akhirnya dia marah-marah, tangannya masuk ke situ. Ini lucu-lucuan saja, tetapi ini menggambarkan bahwa ini terjadi di mana-mana. Ya, emergency itu jadi crowded karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, saya juga punya kisah nih, teman. Saya punya teman namanya Dr. Gianisa. Saat ini dia tinggal di Montreal, Kanada. Kemarin dia cerita bulan September lalu nih. Jadi saya ngobrol sama dia, anaknya lagi sakit ya. Dia sudah jadi ibu rumah tangga. Dia bilang kalau di Montreal Kanada itu mereka punya family dokter. Jadi setiap komplek itu, setiap RT RW punya dokter. Tapi kalau ke IGD ya gitu, bisa semalaman nginep di IGD ruang tunggunya. Kita biasa kalau di sana mereka udah siap. Biasa makanan, minuman, selimut. Nah, saya bilang, saya ketawa, ternyata di luar negeri sudah dibayangkan. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa cuplikan antrian di IGD. Mild to moderate symptom 5 jam untuk menunggu ketemu dokter. Ini terjadi di Changi Public Hospital di Singapura. Ini terjadi dan currently estimated spend waiting to emergency physician to see you 2-4 jam. Ini untuk yang triase 2, triase 3. Bayangkan. Ini di Spanyol ruang tunggu juga sama. Jadi
memang emergensi itu bukan untuk pasien-pasien yang tidak emergensi. Kalau tidak emergensi, ya kita akan menunggu, kita akan mengikuti antrian sesuai dengan triasenya. Oke, itu saja dokter. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga nanti kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Surya atas pemaparannya yang cukup sangat jelas ya. Dan kebetulan memang di YouTube kita, Dok, sudah banyak sekali teman-teman Sobat Cihos yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Tapi ternyata banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan Sobat Cihos sebenarnya yang sudah dijawab atau sudah terjawab dari presentasi Dokter Surya sebelumnya ya. Jadi mohon maaf untuk Sobat-Sobat Cihos mungkin yang tidak sempat saya bacakan pertanyaannya, mungkin karena tadi sudah terjawab oleh Dokter Surya ya. Nah, mungkin ini ada beberapa, mungkin 3 saja ya dok ya yang saya ambil dari beberapa pertanyaan dari Sobat Cihos yang mungkin belum sempat dipaparkan pada saat pemaparan tadi sebelumnya. Yang pertama dari Farhan Muhammad dok, bertanya, kalau keselak dok tapi kondisi cuma sendirian, nah apa yang harus dilakukan? Kalau seselak sendirian, ingat kita harus batuk sekencang-kencangnya. Jangan panik. Kalau kita panik, kita akan sesek, tambah masuk. Jadi batuk sekencang-kencangnya. Kalau batuknya masih belum, saya bilang tadi, kita ambil tangan kanan dikepel, taruh di ulu hati, tangan kiri di atasnya, cari benda yang bisa neken perut kita. Nah, bisa meja, bisa kursi, tekan sampai kita keluar makanannya. Batuk. Kalau makanannya bisa diraih, tarik. Gitu. Oke, dok. Semoga menjawab ya untuk Farhan Muhammad. Lalu untuk Hari S. Selamat siang, dok. Kalau untuk kasus alergi makanan, dok, alergi seafood, coklat, dan lain sebagainya, pertolongan pertamanya apa ya, dok? Apakah boleh dikasih air kelapa hijau? Baik. Tergantung reaksi alergi yang keluar, Pak. Kalau alergi yang keluarnya adalah gatal-gatal, maka pertolongan pertamanya adalah memberikan bedak dingin. Nah, bedak dingin kayak Kaladin begitu ya, supaya bentolnya tidak menjadi. Tapi biasanya kalau orang alergi itu dia biasanya punya obat alergi tuh, boleh diminum obat alerginya. Tapi kalau yang terjadi adalah sesak nafas, bahkan terjadi anafilaktik, udah mulai pusing, kelingan, nggak banyak yang kita bisa lakukan dokter. Jadi kita harus tetap ke rumah sakit, kita harus disuntik dengan beberapa obat-obatan untuk menangani alerginya. Gitu. Jadi tergantung respon alerginya dokter. Kalau cuma gatel, bibirnya bengkak atau apa, kita bisa, kalau itu bisa dengan air dingin supaya dia udemnya tidak tambah parah, supaya tidak terjadi pengecilan pembuluh darah sehingga bengkaknya tidak tambah parah. Kalau dia bentol-bentol bisa pakai bedak dingin, tapi kalau yang lain harus pakai obat-obatan. Biasanya orang alergi sudah siap dengan obat-obatan. Tapi kalau sampai shock ya dok ya? Ya, harus dengan obat, harus pakai epinefrin, nggak bisa. Oke, harus segera dibawa ke IGD ya dok. Baik, lalu yang terakhir ya, dari Ibu Asna atau Bapak Asna LS. Siang dokter, untuk penderita diabetes yang tiba-tiba lemas, tidak bertenaga, bahkan tidak bisa membuka mata, apakah tepat jika kita memberikan asupan gula sebanyak-banyaknya? Baik. Untuk hipoglikemik, dikarenakan pengonsumsian obat diabetes, pemberian gula betul. Jadi otak itu tidak bisa bertahan lama tanpa asupan gula. Jadi ketika awal kita minum obat, biasanya pada orang-orang yang sedang sakit, ada infeksi, atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan tiba-tiba gulanya drop di bawah 40. Itu bisa bikin tidak sadar. Tapi ingat, tidak boleh melalui oral, tidak boleh dikasih minum, karena dia tidak sadar loh ya. Kalau dia sadar, kalau dia berdebar-debar, keringat dingin, lemes, gemeter, masih sadar, boleh dikasih air minum, air gula, dipersilakan. Nanti dicek berkala. Boleh habis itu datang ke rumah sakit, dicek berkala, kalau punya glukometer, dicek aja berkala sampai dia stabil, nanti konsultasi sama dokternya supaya di-adjust obat gulanya atau dicari penyebabnya apa. Gitu dokter, boleh.
Oke, siap. Terima kasih banyak dokter Baik, untuk untuk jawaban-jawaban atas pertanyaan dari sobat-sobat Cihos ya. Dan baik. untuk sobat-sobat Cihos lainnya yang mungkin belum sempat saya jabarkan di sini, mohon maaf sekali lagi. Tapi tadi sebagian besar saya lihat pertanyaannya dari sobat Cihos tadi sudah terjawab pada saat pemaparan dokter Surya sebelumnya ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak dokter Surya atas waktunya. Sama-sama Oke, dokter. semoga kita dapat bertemu lagi di acara Health Talk kita selanjutnya ya, Dok. Amin.